Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Fa ya ma'syarul muslimin usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa abi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala man ahabba fitrati falyatasanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Kepada Bapak BPN yang kami hormati, kepada Bapak Sahibul Hajat ya, dan kepada keluarga besar dari Mas Ade dan Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang dapat hadir pada kesempatan kali ini. Tentunya tidak lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi, menghadiri prosesi akad nikah dan walimatul urs saudara kita Mas Ade, hajat dari orang tuanya dan juga adalah keluarga dari Mbak Elsa ya, memiliki amanah besar untuk menikahkan putrinya, dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini dapat hadir. Mudah-mudahan dalam majelis kita menambah keimanan kita dan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di khutbah nikah ini tentunya khutbah ini adalah ditujukan khusus untuk kedua mempelai, dan tentunya bagi kita juga sebagai mengingatkan kita kembali untuk Mas Ade dan Mbak Elsa ya. Mudah-mudahan kalau Mas Adenya ini ada di depan saya dan Mbak Elsanya, mudah-mudahan juga untuk mendengarkan dari khutbah ini sebagai pesan-pesan sebelum melangsungkan dari akad pernikahan di acara inti nanti, di mana ada beberapa pesan. Ada 3 pesan yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama,
tentunya kepada kedua mempelai Mas Adi dan Mbak Elsa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pernikahan ini, karena pernikahan ini adalah satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfal iman falyattaqillaha linisfil baqi. Apabila ada seorang hamba yang menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka sempurnakanlah setengah yang lain, ya, melalui ibadah-ibadah yang lain di luar pernikahan. Sehingganya jadikanlah bahwa pernikahan ini untuk menimbulkan, menambahkan ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga akan menambahkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dalam rumah tangga itu diatur berdasarkan agama, dalam rangka kita memiliki niat bersama untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan ketakwaan kepada Allah, maka niscaya Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan berkah ke dalam keluarga kita. Ya. Siapa yang tidak menginginkan untuk mendapatkan doa Rasulullah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Imam Muslim pernah mengatakan, rahimallahu rajulan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami, qama minal laili wa shalla, dia bangun di sepertiga malam kemudian dia sholat, wa aiqadha zaujataha, kemudian dia membangunkan istrinya, ya, wa in abad, ketika istrinya tidak mau, ya, nadoha fi wajhiha alma, maka dia akan ambilkan air yang kemudian dia percikkan ke muka istrinya, agar dimana istrinya bangun untuk bisa juga melaksanakan sholat. Artinya apa? Rangkaian dari ini adalah ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan, ya, untuk melaksanakan sholat malam, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di dalam rumah tangga terjadi seperti ini, maka mendapatkan doa dari Allah, Allah akan merahmati keluarga yang seperti ini. Begitu juga sebaliknya, Rasul mengatakan rahimallahu imra'atan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, yang dia bangun di sepertiga malam, wa iqadat zaujaha, kemudian dia membangunkan suaminya, wa in aba, ketika suaminya enggan, nadohat fi wajhihi alma, maka dia pun akan mengambilkan air kemudian dipercikkan ke muka suaminya agar suaminya bisa bangun. Ya, artinya masyarakat muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk Mas Adi dan Mbak Elsa, keluarga yang akan datang rahmat Allah ketika keluarga di dalamnya dibangun di atas ketaatan kepada Allah, dibangun di dalamnya kesiapan untuk beribadah kepada Allah. Dan tadi juga di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini menyebutkan apa yang dilakukan oleh seorang suami dan juga dilakukan oleh seorang istri. Artinya apa? Bahwa keluarga itu akan dapat berjalan dengan baik harus sama-sama bareng memiliki komitmen yang sama. Artinya ketika Mas Ade dengan pemahamannya, dengan pengetahuannya, dengan ilmu selama ini yang sudah didapat untuk bagaimana mendidik secara islami, ini nggak akan mungkin bisa jalan kalau Mbak Elsanya nggak siap. Atau sebaliknya, Mbak Elsanya sudah memiliki pemahaman din yang bagus dan ternyata kemudian Mas Adenya tidak membimbing berdasarkan agama, maka ini pun juga tidak akan berjalan dengan baik. Yang karenanya dalam perkara ini harus saling, laki dan perempuan sama-sama kompak, siap untuk mengatur dari apa yang kemudian dibina dalam keluarganya adalah berdasarkan dengan ketakwaan kepada Allah, berdasarkan ibadah kepada Allah, berdasarkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang untuk kemudian dibangun. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua untuk di khutbah nikah ini adalah bangun akhlak yang baik di dalam keluarga kita.
bangun akhlak yang baik di dalam keluarga kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para laki-laki, laki-laki yang hebat itu bukan laki-laki yang banyak hartanya, laki-laki yang hebat itu bukan yang banyak temannya, yang banyak kemudian investasinya. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Rasul dalam Hadits Tirmidzi mengatakan, sebaik-baik kalian wahai para laki-laki yang paling baik dengan istrinya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluargaku sendiri. Artinya kadang kita mendapati betapa begitu banyak ya seorang laki-laki atau bahkan mungkin juga adalah seorang istri yang mereka bisa ceria ketika bertemu dengan temannya, dia bisa bercanda dengan temannya, dia bisa bergurau dengan temannya, dia bisa banyak untuk memiliki kerabat karib. Tapi ternyata kadang ketika di rumah, Masya Allah, bak api di rumah ya, yang ada umpatan, yang ada kemudian cacian, yang ada hinaan, yang ada kemudian kekerasan, maka ini bukan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang karenanya apa? Yang kedua, maka mari untuk membangun akhlak yang baik. Ya, berikanlah yang terbaik. Ya, karena sebagai satu bukti cinta itu adalah untuk ya memberikan yang terbaik, bukan untuk banyak menuntut. Upayakan yang terbaik. Mas Ade sebagai seorang suami, berikan yang terbaik pelayanan kepada istrinya. Kemudian begitu juga adalah Mbak Elsa, berikan yang terbaik untuk suami. Jangan kemudian untuk menuntut, karena yang akan dimintai oleh Allah dari kita bukan yang kemudian yang untuk kita tuntut, tapi apa yang sudah kita lakukan kepada suami kita, apa yang sudah kita lakukan kepada istri kita. Ya karenanya untuk selalu membangun akhlak yang baik, hindari kata mengumpat, hindari kata mencela, hindari kata menghina, yang sehingga insya Allah ketika keluarga dibangun di atas akhlak yang baik, maka akan kemudian menimbulkan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawadah, keluarga yang harmonis. Ini yang kedua. Adapun yang terakhir, ya, lakukanlah konsep untuk saling mengalah pada perkara duniawi. Ya, lakukanlah konsep untuk saling mengalah pada perkara duniawi. Ya, jadi artinya bahwa ya, jangan terlalu kemudian untuk bersikeras, toh itu pada perkara duniawi bukan perkara ukhrawi. Artinya kalau pada perkara ukhrawi, Mas Adi sebagai pemimpin ya harus tegas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi laki-laki. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Ya, jadi harus kemudian dalam perkara ini harus qawam. Ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh memerintahkan orang lain untuk sujud kepada yang lain, maka akan aku perintahkan pertama wanita itu untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena itu semua nggak boleh. Dan apa kata Rasulullah? "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi," demi jiwaku yang ada di tangan Allah, "la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Seorang istri belum dikatakan dia telah menjalankan hak Allah sampai dia menjalankan hak suaminya. Jadi di mana bahwa seorang istri belum dikatakan dia telah menjalankan hak Allah sampai dia telah menjalankan hak suaminya. Nah, karenanya ya pada perkara duniawi ya. Jadi contoh mungkin ketika apa namanya Mas Ade ya memerintahkan kepada Mbak Elsa ya nanti untuk beli baju harga 200.000 contoh begitu. Ya Mas Ade pengen warna biru, Mbak Elsa pengen warna hijau. Ya sudahlah saling mengalah. Gitu kan? Saling mengalah ya sudah. Kalau bisa jadi Mbak Elsanya, oh ini pimpinan saya pengen warna biru, ya sudah warna biru aja Mas. Ngalah perkara duniawi. Atau Mas Ade juga. Gitu ya. Ya sudah, kalau Mbak Elsanya pengen yang warna hijau, ya sudah warna hijau saja. Ya, yang nggak boleh, Mas saya yang ini Mas harga 500.000, ini nggak boleh. Ini sudah namanya menuntut.
Ini sudah namanya menyusahkan suami. Ini nggak boleh. Nggak boleh di dalam Islam seorang wanita untuk menuntut suaminya yang itu tidak disanggupi oleh suami atau memberatkan suami. Bahkan para ulama itu mengatakan apa Bapak Ibu? Ketika ada seorang suami untuk berjalan di satu jalan, ada terobosan, ternyata ketika itu kemudian apa? Dia ikut jalan, kemudian ternyata wanita yang perempuan punya terobosan, kok nggak lewat yang terobosan aja Thomas? Ini juga sudah merupakan akhlak yang tidak baik. Ya, jadi apa? Ketika suami sudah memilih jalan itu ya sudah. Ya, jadi tidak kemudian ya kok nggak yang terobosan aja kok? Udah gitu ngomel terus, grundel terus. Nah ini akan menyusahkan suami. Hadirlah Mbak Elsa untuk Mas Ade, bukan untuk menyusahkan, justru untuk menggampangkan, untuk memudahkan, ya, sehingga semua akan berjalan dengan baik, sehingga kemudian pasti seorang suami ketika seorang wanita itu datang dengan kerendahan hatinya, datang dengan keridhoannya, datang dengan kelembutannya, laki-laki pasti akan lebih lembut lagi. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tidak untuk berpanjang lebar karena Mas Adi sudah menunggu terlalu lama ya, biar cepat ya selesai. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.